Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Seperti biasa sebelum pertandingan ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Kali ini dalam rangka Manchester United pertandingan away ya menghadapi Brentford. Insya Allah kick-off-nya akan 18.30 hari Sabtu 18.30 waktu Belanda bukan waktu Indonesia. Kalau waktu Indonesia berarti setengah 12 malam hari Sabtu. Oke, langsung aja. Ini gue ambil dari manchestereveningnews.co.uk tentang konferensi persnya. Erik ten Hag memberikan kabar terakhir tentang Cristiano Ronaldo. Dikatakan kalau dia memiliki minggu latihan yang cukup bagus. Saya pikir dia bermain lebih banyak dari cuman sekedar 30 menit. Dan dia memiliki dua setengah pertandingan karena tentu saja kan ketika menghadapi Rayo Vallecano dan juga menghadapi Brighton dia bermain kurang lebih kan setengah babak ya. Dan apakah dia akan bermain di starting 11 besok kita akan lihat, bisa jadi demikian ya. Tapi keputusan saya masih menyimpannya, saya masih merahasiakannya, kurang lebih demikian. Jadi Erik ten Hag tidak ingin memberitahu nih apakah dia akan menggunakan Cristiano Ronaldo, apakah dia akan memainkan Cristiano Ronaldo dari menit awal pertandingan menghadapi Brentford. Sekalipun menurut Erik ten Hag, dia berlatih cukup bagus minggu ini. Dia sudah memiliki 2 pertandingan walaupun masing-masing dia bermain hanya setengah babak. Disinggung juga tentang masalah Marcus Rashford. Ini kan ada beberapa berita yang dikaitkan Marcus Rashford dengan Paris Saint-Germain. Erik ten Hag mengatakan dia adalah pemain yang sangat penting. Dan seperti yang Anda lihat dari hari pertama saya di sini, saya sangat senang dengan dia. Saya sangat happy dengan dia. Saya tidak ingin kehilangan dia. Dia tentu saja ada di rencana saya di Manchester United. Menurut gue nih kabar yang penting karena ya sehari 2 hari belakangan ini kan ada kabar Paris Saint-Germain yang berminat mendatangkan Marcus Rashford. Sekalipun di musim ini di awal salah satu informasi dari Fabrizio Romano yang mengatakan kalau Marcus Rashford sangat happy dengan pre-season, sangat happy dengan timnya, sangat happy dengan perannya. Erik ten Hag pun juga demikian. Dari situ gue berpikir ya sepertinya tidak akan meninggalkan Manchester United walaupun belum ada kejelasan tentang perpanjangan kontrak dari Marcus Rashford yang kabarnya akan memasuki tahun terakhir musim depan. Jadi kalau tahun depan, kalau salah tolong gue dikoreksi ya. Jadi tahun depan musim panas itu kalau tidak diperpanjang maka dia bisa cabut secara gratisan. Oleh karena itulah dikabarkan juga kalau salah satu konsentrasi dari Manchester United adalah memperpanjang kontrak dari Marcus Rashford. Marcus Rashford, opini gue bagaimana? Gue sering katakan dia pemain yang bertalenta, pemain yang menurut gue punya teknis yang cukup bagus, berkualitas juga. Masih dalam tahap bisa lebih baik lagi. Musim lalu ada terkendala psikologis, mentalnya dia juga kan tidak bisa fokus di sepak bola sehingga penampilan di atas lapangan kurang maksimal. Belum lagi di awal musim dia juga punya cedera ya kan, tidak tampil dari awal di musim lalu. Bahkan setelah Euro dia langsung beristirahat karena ada masalah fisik. Musim ini dia bisa melakukan persiapan dari awal. Di pertandingan kemarin ketika menghadapi Brighton dia masih tampil kurang maksimal, sekalipun menurut gue tampilannya ya cukup kalau dibilang bagus sih enggak ya, tapi terlihat dia ada ada perbedaan lah di babak pertama dan juga babak kedua. Memiliki 2 peluang yang cukup bagus untuk mencetak gol tapi masih belum bisa dikonversikan ya ke jala Brighton. Tapi tetap menurut gue Marcus Rashford ini merupakan pemain penting, pemain yang vital ya di Manchester United, pemain yang memiliki nomor punggung 10, tentu saja lulusan Akademi Manchester United. Gua tahu ada beberapa komen yang mengatakan Marcus Rashford ini begini dan begitu ya. Menurut gua season sudah berjalan, Marcus Rashford ada di rencana dari Erik ten Hag. Kalau seandainya Marcus Rashford dijual kemana? Harganya berapa dan gantinya siapa? Apakah gantinya bisa langsung nyetel dengan Manchester United ya kan? Ini juga menurut gua tidak mudah dan menurut gue ya sudah, musim ini memang akan dilalui dengan Marcus Rashford. Semoga dia bisa tampil lebih bagus daripada musim lalu. Di beberapa musim yang
sebelumnya dia sempat bermain dengan cukup bagus di Manchester United. Tapi memang musim lalu ini merupakan musim yang berat bagi seorang Marcus Rashford. Tapi apakah musim ini akan demikian? Mudah-mudahan tidak ya. Tapi gue sangat happy mendengar Erik ten Hag happy dengan dia, dan dia pun juga happy dengan perannya di Manchester United. Kabar selanjutnya tentang belajar ya, atau ya belajar dari kekalahan menghadapi Brighton. Erik ten Hag mengatakan, saya selalu melakukannya setiap pertandingan. Saya menganalisa pertandingan, apa yang berlangsung dengan bagus, apa yang salah, apa yang kita bisa perbaiki, apa yang kita bisa tingkatkan lagi. Kita harus bisa latihan ya, apa yang harus kita latih lagi, Dan saya mengatakan hal ini kepada para pemain dan menunjukkan ke mereka bagaimana cara memperbaikinya dan bagaimana kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan, tentu saja ketika menghadapi Brighton. Kita belajar banyak, tapi menurut saya ini normal ketika Anda memulai musim. Itu merupakan bagian dari bagiannya itu tetap sama, artinya ada ketika kalah harus belajar, lalu melihat kekurangannya di mana, berusaha diperbaiki untuk pertandingan selanjutnya. Tapi tim ini bekerja secara bersama, dan dari bagaimana kita bermain musim yang baru, tentu saja kadang-kadang Anda membuat kesalahan ya, dan sepak bola ini adalah permainan tentang kesalahan. Artinya ya, tentu saja di sepak bola selalu ada kesalahan, dan bagaimana caranya untuk meningkatkan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Kita mengetahui kita harus berkembang lagi di banyak hal, dan itu sangat jelas. Jadi Erik ten Hag sudah melihat memang banyak kesalahan dan harus diperbaiki, tapi dia tidak terlalu melihat itu sesuatu yang luar biasa, karena menurut Erik ten Hag di sepak bola itu banyak terjadi kesalahan. Tentu saja yang paling penting adalah apa yang bisa dilakukan, dipelajari, diperbaiki dari kesalahan-kesalahan tersebut, utamanya ketika menghadapi Brighton. Lalu disinggung juga tentang kabar transfer. Erik ten Hag mengatakan saya happy. Saya pikir kita bekerja sama dengan cukup baik. Tentu saja saya tidak bisa berbicara tentang individu-individu ya. Saya tidak bisa berbicara tentang pemain yang masih berada di klub lain. Ini tadi wartawannya menanyakan tentang Frenkie de Jong. Lalu disinggung juga tekanan setelah kekalahan pertama. Erik ten Hag mengatakan, saya tahu selalu ada tekanan. Saya punya pengalaman tentang hal tersebut. Saya tahu kita harus menang di setiap pertandingan. Saya tahu tentang fans. Saya tahu ekspektasi semua orang untuk Manchester United ya, agar bisa memenangkan pertandingan di semua pertandingan. Dan tentu saja kita harus menghadapinya. Dan yang bisa saya lakukan adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk weekend ini. Ya, dia tahu betul ini, dan menurut gue memang ketika di Ajax pun juga demikian, ketika dia baru datang dari FC Utrecht utamanya ya. Ajax tidak berada dalam kondisi yang cukup bagus. Tekanan tentu saja juga cukup besar bagi Erik ten Hag. Memang selanjutnya dia bisa membalikkan tekanan itu menjadi sebuah kesuksesan di Ajax, tapi di saat-saat awal, di periode-periode awal dia bersama dengan Ajax ya. Artinya Erik ten Hag ini juga tentu saja syarat dengan atau banyak ya memikul kurang lebih tekanan-tekanan dari fans Ajax pada saat itu. Dan tentu saja saat ini dengan Manchester United pun juga demikian. Setelah memiliki pre-season yang cukup bagus, lalu sekarang dia mendapatkan 3 pemain baru, walaupun masih belum semua pemain yang diinginkan. Kita tahu bersama ya bagaimana saga dari seorang Frenkie de Jong ini. Di pertandingan pertama menghadapi Brighton banyak sekali optimisme, tapi ternyata justru kekalahan pertama di kandang sendiri yang diderita oleh Manchester United di eranya Erik ten Hag. Dia tahu itu ada tekanan, tapi dia juga tahu bagaimana harus bersikap dari kekalahan tersebut. Lalu disinggung juga tentang ujian dari Brentford. Dia mengatakan setiap pertandingan itu sulit. Tim yang sangat bagus. Sama seperti minggu lalu, Brighton pun juga bagus. Mereka memiliki tim yang bekerja sama dengan coachnya atau pelatihnya dengan sangat bagus. Mereka memiliki struktur yang bagus, tapi kita harus menang. Ini tidak akan mudah menurut gue ya. Lalu ditanyakan apakah dia ini
masih berada di situasi yang sama, artinya bisa bekerja sama dengan board management tentang target transfer, dikatakan ya, jadi segala sesuatu ini masih sesuai dengan rencana. Lalu update tentang cedera, pemain yang cedera ya. Anthony Martial tidak akan tersedia, Victor Lindelof juga demikian. Lalu disinggung juga apakah, ini pertanyaan terakhir ya, apakah dia percaya diri kalau skuadnya akan jadi lebih baik lagi di akhir bursa transfer, artinya akan ada pemain yang datang yang bisa memperkuat lagi skuadnya. Erik ten Hag mengatakan kita harus terus mendatangkannya, dan saya teryakinkan kita akan mendapatkannya. Artinya mendapatkan pemain-pemain yang bisa memperkuat skuadnya nanti ketika transfer itu ditutup, bursa transfer ditutup akhir Agustus kalau tidak salah ya. Kurang lebih demikian opini gua atau rangkuman gua ya situasi Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag mengatakan dia persiapannya cukup bagus minggu ini, sudah melakoni 2 pertandingan walaupun masing-masing setengah babak ya. Apakah besok akan diturunkan dari awal? Erik ten Hag masih berteka-teki, tidak ingin menjawab secara langsung, tapi menurut gue ringan amatiran besar kemungkinan Cristiano Ronaldo akan bermain dari menit awal, melihat apa yang terjadi di pertandingan menghadapi Brighton ya, di mana babak kedua dan babak pertama itu cukup berbeda. Lalu tentang transfer tadi jelas segala sesuatunya masih sesuai rencana, dan dia masih mengharapkan ada pemain yang akan datang lagi di Manchester United. Dia bahkan percaya diri kalau akhir bursa transfer ditutup nanti sudah ada penambahan kualitas di Manchester United. Tentang tekanan dan juga apa yang dipelajari dari kekalahan menghadapi Brighton, Erik ten Hag melihatnya oke, memang ada tekanan, kemarin itu kekalahan, banyak kesalahan, tapi dia juga tahu bagaimana harus diperbaiki. Dia sudah menganalisa, bahkan sudah berbicara dengan pemain-pemain untuk menemukan solusi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan tentu saja ketika menghadapi Brighton. Harapannya tentu tidak terulang ya ketika menghadapi Brentford. Kurang lebih demikian. Bagi yang belum menyaksikan preview bisa cari, kalau nggak salah di 2 video sebelum ini gue bikin preview, plus juga gue berbicara tentang Christian Eriksen. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.